Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu saudara-saudara kita dari Majelis Ta'lim Overseas Mengaji. Mudah-mudahan mereka yang berada di Hong Kong dimudahkan untuk terus mendapatkan hidayah, dimudahkan terus untuk selalu menuntut ilmu, dan dimudahkan terus semuanya untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, apalagi di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, mudah-mudahan Majelis Ta'lim Overseas ini diberikan keistiqomahan dan mendapatkan amal jariyah dari pengajiannya insya Allah. Kita akan bahas tentang masalah langkahku berhijrah dari mana. Ada dua hal yang mungkin akan kita coba dalami ya. Pertama tentang motivasinya, yang kedua tentang pelajarannya. Karena ada orang yang kadang-kadang mau hijrah, tapi kurang motivasinya. Sehingga begitu hijrah, nggak lama ya, dia berubah lagi. Ya, beberapa orang yang saya dengar ya gagal hijrah jadinya. Kenapa? Karena mungkin kayak orang olahraga aja ya, harus ada pemanasannya, harus ada apa yang harus dilakukannya terlebih dahulu. Maka ada dua poin di sini, yaitu tentang masalah motivasi, yang kedua tentang masalah pelajaran. Justru masalah motivasi ini sangat penting ya. Bisa jadi dia semangat belajar sesuatu dari ilmu agama, tapi kurang motivasinya. Akhirnya dia merasakan kesulitan. Aduh susah banget ya belajar ini ya. Ya, akhirnya karena nggak ada motivasi, berhenti belajar. Ya, berhenti menuntut ilmunya. Atau ada orang yang punya motivasi yang tinggi, tapi semrautan belajarnya. Dia belajar hal-hal yang mungkin malah tidak penting ya. Dia belajar hal-hal tentang masalah tarekat dan lain sebagainya. Hal yang gak penting dia pelajari. Jadi dua hal yang memang sangat penting dari seseorang yang ingin berhijrah. Yang pertama adalah motivasinya, yang kedua adalah dan tata caranya, yang kedua apa yang harus dia pelajari. Mulai dari mana? Jadi kata hijrah ini bukan hanya sekedar tren ya. Jangan sampai hijrah ini hanya sekedar tren. Ikut-ikutan artis-artis punya hijrah. Ya. Tapi nggak ngerti apa yang harus dia pelajari. Banyak orang hijrah, tapi ternyata sampai tengah jalan berhenti. Ini yang tidak kita harapkan, apalagi dari Majelis Ta'lim Overseas. Maka mudah-mudahan pembahasan ini memberikan wawasan tentang motivasi dan pelajaran-pelajaran apa yang harus dipelajari. Baik, saya akan share screen pembahasan saya pada hari ini. Sebentar Ibu, sebentar aja. Baik, sudah kelihatan Bu? Ya, kelihatan Pak. Ini Ibu siapa namanya? Ya, Ina Pak. Nah, Ibu Tidak, Ina. sorry. Ya, Ibu Ina, Ibu Vina, ya Ina. Taib. Hijrah mulai dari mana? Langkahku berhijrah ini mulai dari mana? Kita nggak usah bahas secara definisi dan tata kata lah ya. Udah pada tahu hijrah itu artinya orang yang berpindah, ya,
baik itu berpindah tempat, berpindah akhlak, dan hijrah ini dari segi kata-katanya saya akan nggak bahas ya. Tapi langkah-langkahnya karena pembahasannya banyak, saya akan coba langsung saja. Yang pertama, agak sulit orang ini ngambil dari pelajaran saya mungkin ya, atau dari orang-orang yang mungkin sudah berhijrah. Ini pentingnya tafakkur, merenungi diri. Ya, merenungi diri, ingat kematian, dosa, dan kalimat mau kapan lagi. Ya, jadi mau kapan lagi. Kenapa? Dengan perenungan pula akan tercapai keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Jangan macam-macam sama tafakkur ya. Gara-gara tafakkur, orang bisa beruntung dunia dan akhirat. Bahkan tafakkur sesaat lebih baik daripada sholat sunnah. Jadi ketika Anda mau hijrah, sebelum Anda hijrah, tafakkuri dulu, renungi, agar ini jadi motivasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, merenung di sini pada ayat ini ya, Allah menyuruh kita untuk mengingat-ingat nikmat-nikmatnya supaya kamu dapat beruntung. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, tafakkur sa'a khair min qiyamil lailah. Merenung sesaat lebih bernilai daripada melakukan ibadah sunnah semalaman. Tafakkur sesaat lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah semalaman. Ketika ada orang pengen hijrah, tafakuri dulu. Ya, tafakkur dulu. Dan kata Sufyan bin Uyainah, boleh dibaca Ina? Perenungan. Perenungan atau takafur adalah kunci turunnya rahmat. Tafakkur ya. Tidakkah Anda perhatikan ketika seseorang merenung, lalu sesudah itu bertobat? Taib. Dia merenung, habis merenung dia apa? Jadi bertobat. Coba Ina. Ya, kenapa hijrah? Ya kan direnungin dulu orang tuh. Ya, apa saya terus begini aja? Sampai kapan? Ya, apa saya mau nanti nunggu 60 tahun? Mending hidup. Ya. Maka ketika seseorang ingin berhijrah, poin yang pertama yang saya coba kumpulkan, yang pertama adalah tafakkur dulu. Karena ini akan jadi motivasi. Jadi jangan hanya spontan, hijrah ayo gitu loh. Ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, temannya hijrah dia hijrah. Tapi tafakuri dulu. Kenapa kamu hijrah gitu loh. Maka efek dari sebuah tafakkur, kata Sufyan bin Uyainah, seorang dengan sebuah tafakkur, dengan sebuah perenung, maka akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya tafakkur atau merenungi diri, muhasabah. Kenapa saya hijrah? Agar ini jadi apa? Jadi motivasi. Ya. Kemudian apalagi kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin ketika seorang merenungi tentang kematian, wajib seorang mukmin untuk segera bertobat karena sungguhnya dia tidak mengetahui kapan ajal mendatangi secara tiba-tiba. Bagus direnungi kenapa dia hijrah. Kenapa? Gimana kalau kematian datang secara tiba-tiba sedangkan dia belum bertobat kepada Allah, belum berhijrah? Berapa banyak seorang keluar dari rumahnya tidak pernah kembali lagi? Gimana kalau nanti dia keluar dari rumah dalam keadaan maksiat? Keluar dari rumah belum hijrah, mati, ketabrak atau apa? Berapa banyak orang tidur di kasurnya dan tidak bangun lagi? Tafakuri, kenapa kamu hijrah? Jangan-jangan kalau saya nggak hijrah, nggak saya lebih baik, nggak bertobat kepada Allah, nggak belajar tauhid, tidak memperbaiki hidup saya, bangun suatu saat saya nggak bangun lagi, sedangkan saya belum bertobat. Jadi kematian tidak memiliki waktu yang bisa diketahui oleh manusia hingga dia menunda-nunda tobat. Nah ini perlu dipikirin nih, masalah kayak gini.
ya, dengan mikir mati, jadi segera dia berubah. Ya, karena ketika orang sholat ya, ingat mati, jadi lebih baik nggak? Coba ingat. Iya, Ustaz. Iya, orang sholat. Makanya Nabi bilang fasalli salatal muwaddi'. Sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Sholatlah seperti orang yang mau mati. Anda melakukan apa-apa ingat mati, ya bagus kan? Bukan tambah letoy, jadi tambah semangat. Saya harus hijrah. Saya takut mati. Berapa banyak orang gara-gara takut mati dan tafakur terhadap kematian, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Berapa banyak orang ternasehati dengan kematian. Bahkan ketika hatimu keras, Syekh bin Shalih Al-Utsaimin menyuruh apa? Pergilah kamu ke kuburan. Hatimu keras, susah dinasehati, pergi ke kuburan. Ya. Kenapa? Karena banyak orang ternasehati dengan kematian. Maka ketika Anda tafakur tentang kematian, tafakur kenapa saya harus hijrah, tafakur kenapa, mau kapan lagi, tadi 3 pokok ya kalimat. Saya senang banget sama kalimat mau kapan lagi itu. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Ketika seorang mentafakuri dirinya, merenungi dirinya, ingat kematian, apalagi diingat dosanya, lalu kalimat, mau kapan lagi? Apa nunggu nanti? Siapa yang yakin kamu bisa hidup terus sampai tahun depan? Sampai esok hari aja nggak tahu. Maka benar kata Sufyan bin Uyainah, perenungan adalah kunci turunnya rahmat. Tidaklah Anda memperhatikan ketika seorang merenung, lalu sesudah itu dia bertobat. Anda pikirkan dosa-dosa Anda. Anda pikirkan kematian yang entah kapan akan datang kepadamu. Dalam keadaan apa Anda dicabut kematian, apa sudah istiqamah? Anda merenungi tentang masalah-masalah bagaimana rahmat Allah begitu banyaknya kepada Anda. Maka dengan tafakur itulah orang bisa bertobat setelahnya. Apalagi tadi dengan ditambah mengingat kematian, mengingat dosa-dosa, lalu kalimat, oh kapan lagi? Kemudian berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, ini kata-kata yang bagus supaya orang terus bisa ajak ya hijrah tapi nggak mau punya motivasi, bisa jadi dia berbalik. Ya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab, boleh dibaca. Wahai anak-anak 20 tahun, betapa banyak yang telah mati dari kawan sebaya kalian, sedang kalian ini diakhirkan. Banyak yang mati usia 20 tahun, banyak. Banyak yang mati sebelum Ramadan, banyak. Kita nih diakhirkan. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Pikirin itu. Iya ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan ini ya. Wahai anak-anak 30 tahun, kalian telah mendapati masa muda yang mendekati akhir. Maka apakah yang sudah kalian sesali? Wahai anak-anak 40 tahun, maksudnya yang udah usia 40 tahun. Nih yang udah 20 tahun, jangan sombong. Emang yakin bakalan dapat 30 tahun? Yang udah 30 tahun, ya apa yang sudah kalian sesali dari perbuatan-perbuatan dosa? Lebih lagi, wahai yang udah 40 tahun, telah hilang masa kanak-kanak, sedangkan kalian masih saja di atas sendagura yang telah menyibukkan kalian. Wahai yang udah 50 tahun, kalian telah memasuki setengah abad, sedangkan amal kalian belum capai setengahnya. Usia udah setengah abad, amal belum sampai setengahnya. Apakah kalian masih saja bersendagurau dan bermain? Sungguh kelalaian kalian memang telah melampaui batas. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah. Saya juga punya, kayak saya kalau mau ngajar ya, ada kata-kata motivasi buat saya supaya benar ngajarnya. Kalimat-kalimat motivasi yang bersumberkan dari Quran dan Sunnah
dari para salafus saleh itu membangun jiwa. Maka bagus kita punya kata-kata motivasi supaya hijrah kita nggak mundur gitu loh. Kalaupun mundur hanya beberapa langkah, tapi kemudian loncat lebih jauh lagi. Ada saya punya dulu ibu-ibu, dia kerja di KPK ya, ibu suaminya. Setiap dia mau kerja ke KPK, berangkat ke kantor, dia baca 10 poin prinsip dia. 10 poin kalimat-kalimat motivasi dia. Supaya jujur dalam bekerjanya. Jadi jangan anggap remeh sebuah kalimat ya. Ada seorang pelajar, bukan pelajar ya, murid saya lah dulu ya, ngaji. Dia nanya sama saya tentang orang yang menuntut ilmu. Saya bilang begini sama dia, yang menuntut ilmu itu banyak, tapi yang serius sedikit. Yang menuntut ilmu itu banyak. Yang menuntut ilmu agama itu banyak, bro. Tapi yang serius sedikit. Hanya kalimat begitu saja. Maksudnya apa? Serius mendalami. Yang belajar bahasa Arab banyak, yang mendalami dikit. Yang belajar tauhid banyak, yang mendalami dikit. Yang tahu doa-doa banyak, yang mendalami dikit, apalagi sampai ngapal. Hanya cukup dengan kalimat, yang belajar agama banyak, tapi yang serius dikit. Itu anak muda, Masya Allah. Akhirnya, dia sekolah bahasa Arab. Sekarang dia pindah rumahnya ke Jember, karena dia sekolah di sana. Dia bersama ke sekolah agama ya, di sana ada STAI. Kemudian Masya Allah ya, tiap hari dia bikin tulisan-tulisan. Sekarang mungkin levelnya udah di atas saya dalam bahasa Arab, udah jago nulis, Masya Allah. Kalimat-kalimat motivasi, perenungan itu penting buat orang yang berhijrah. Kenapa? Karena kalimat nggak sedikit, dengan satu kalimat orang bisa loncat, bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Hanya dengan satu kalimat yang saya sampaikan, yang menuntut ilmu banyak, tapi yang serius sedikit. Maka buat mereka orang-orang yang ingin hijrah, perhatikan. Yang udah 20 tahun, betapa banyak yang telah mati. Anda hanya diakhirkan saja. Yang sudah 30 tahun, apa yang sudah kalian sesali? Yang sudah 40 tahun, masih aja senda gurau. Masih aja lalai. Udah 40 tahun, 40 tahun tuh udah dianggap orang tua itu. Yang disebut orang tua itu usia 40 tahun, kata Imam Qurtubi. Yang udah 50 tahun apalagi? Usiamu setengah abad, tapi amalmu sudah setengah apa belum? Jangan-jangan setengah aja enggak, boro-boro setengah, seperempat aja kagak. Ini nggak bisa dianggap remeh, kalimat-kalimat motivasi. Banyak dari Quran dan Sunnah. Ya, jibun. Makanya kenapa kita disuruh baca Quran, baca hadis. Terlalu banyak kalimat-kalimat motivasi di dalamnya, membuat dirimu ajeg, istiqomah dalam hijrah. Maka kembali lagi yang belum hijrah, renungilah. Maka insya Allah dengan perenungan, bahkan tadi merenung sesaat lebih baik daripada sholat semalaman. Dan hasil dari sebuah perenungan adalah orang bisa bertobat. Kemudian yang kedua, wajib mengetahui nikmat taubat. Ini pesan dari Syekh Ruhaili hafizahullah. Jadi Syekh Ruhaili hafizahullah membuat beberapa poin tentang metode-metode hijrah. Ya, ketika Anda pengen hijrah, salah satu metodenya yang saya ambil di sini adalah, dan saya nggak temukan di tulisan ulama lain, beliau bilang orang yang mau hijrah harus tahu bagaimana nikmatnya taubat. Kalau dia taubat tuh hasilnya kayak apa gitu loh. Kalau tadi kan perenungan, maka perenungan dan taubat ini insya Allah akan jadi satu paket gitu loh. Setelah dia merenung, dia berpikir tentang dosa, tentang kematian, ajal yang bisa saja tiba-tiba, tentang bagaimana rahmat Allah, nikmat Allah yang begitu banyak yang sudah dia dapatkan, tentang usia yang
Entah sampai kapan saya akan berubah kalau nggak dimulai. Maka perenungan itu akan menghasilkan taubat. Dan selanjutnya bagi orang yang mau hijrah, coba renungi nikmatnya taubat. Dia belum taubat dulu ya, belum taubat dulu. Coba renungi deh nikmatnya taubat itu apa. Ya Allah, kalau saya taubat kan nanti saya jadi lebih baik. Kenapa? Karena taubat adalah karunia dari Allah. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Saya kalau tobat beruntung. Saya kalau tobat beruntung nih, ya Allah. Allama Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan tentang manfaat tobat. Boleh baca. Ada yang lain? Mungkin siapa selain Vina? Apa-apa saya aja, Ustaz. Taib, ya agak kencengan dikit. Ya. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, supaya kamu beruntung, menunjukkan bahwa tidak ada jalan keberuntungan kecuali dengan taubat, yaitu meninggalkan amalan yang Allah benci lahir dan batin, menuju amalan yang Allah cintai. Kenapa? Karena pokok hijrah adalah diantaranya. Hijrah itu apa diantaranya? Hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka enggak sekedar hijrah, tapi dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena kurang motivasinya. Hanya sekedar mau hijrah. Tapi masih aja dia bergelut. Katanya hijrah, tapi masih aja begitu. Maka kata Syekh Nasir As-Sa'di, la'allakum tuflihun, dari firman Allah, orang yang bertobat itu akan beruntung. Kenapa? Bahwa tidak ada jalan keberuntungan kecuali dengan tobat. Maka orang yang mau hijrah renungin, kamu kalau tobat efeknya mantep loh. TOPBGT orang tobat itu. Pikir deh. Akhirnya apa? Dia meninggalkan amalan yang Allah benci lahir dan batin menuju amalan yang dicintai Allah. Amalan yang nampak atau tersembunyi, yang dibenci oleh Allah dia tinggalin. Ini juga menunjukkan, lanjut, Ini juga menunjukkan bahwa setiap orang beriman perlu untuk bertobat. Sebab Allah mengarahkan perintah bertobat kepada seluruh orang beriman. Taib. Jadi orang yang bertobat akan beruntung. Pikirin, ya Allah, saya beruntung kalau tobat. Imam Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, makna bertobatlah kamu sekalian kepada Allah karena kalian tidak pernah lepas dari lupa dan kurang dalam menunaikan hak-hak Allah. Maka jangan kalian meninggalkan tobat dalam keadaan apapun. Termasuk ini buat orang yang sudah hijrah. Jangan sombong. Terus tobat tiap hari. Nabi sehari istighfar dan tobat sehari berapa? 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Jangan mentang-mentang saya udah hijrah, tapi nggak pernah Anda renungi lagi, merenung lagi. Saya udah hijrah, tapi lupa dia nikmatnya taubat. Bahkan ya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 70. Nih yang belum taubat, perhatikan supaya Anda hijrah. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Ini Risa dulu pernah nanya. Ayat Al-Furqan 70 ini. Ternyata efeknya dahsyat banget. Ternyata kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal soleh. Mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapa yang bertobat nanti Allah akan ganti. Apa maksud ganti ini? Tadinya dia syirik jadi diganti dengan tauhid. Tadinya dia suka maksiat diganti dengan ketaatan. Bahkan ada yang menafsirkan dosa-dosanya semuanya diganti oleh Allah dengan kebaikan di akhirat nanti. Ajib nikmatnya orang yang bertobat. Maka poin penting yang saya tidak dapatkan dari pembahasan ulama yang lain dari Syekh Ruhaili adalah siapa yang mau berhijrah, pikirin nikmatnya tobat. Resapi nikmatnya tobat. Renungi nikmatnya tobat. Kalau saya bertobat, dosa-dosa saya katanya nanti bakalan diganti ya.
Kalau saya bertobat nanti di akhirat dosa-dosa saya diganti dengan kebaikan. Atau maksudnya kalau saya bertobat diganti dengan apa? Tadinya syirik, tadinya bid'ah, akhirnya jadi banyak sunnah. Tadinya lalai jadi semangat beribadah. Allah ganti orang yang bertobat itu. Maka orang yang hijrah akan lebih nikmat ketika dia merenungi nikmatnya taubatan nasuha. Ya, siapapun, bahkan yang sudah hijrah pun penting untuk mengulang-ulang tobatnya, merenovasi lagi tobatnya. Jangan merasa aman dia. Bahkan sebelum kita masuk kepada poin selanjutnya, Allama Abdul Abbas Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, lanjut, Taubat wajib dilakukan untuk Taubat wajib untuk dilakukan terus-menerus karena tidak ada orang yang terbebas dari maksiat. termasuk orang yang sudah hijrah. Ya, lanjut. Kalaupun dia terbebas dari maksiat, anggota badan, maka tidak lepas hatinya dari keinginan untuk berbuat dosa. Oke, dia terhindar dari dosa badan. Bisa nggak lepas dari dosa hati? Bisa nggak, Mbak? Enggak. Susah. Terus? Enggak. Jika bersih dari hal itu juga, maka tidak kosong hatinya dari bisikan-bisikan setan-setan yang memunculkan beraneka ragam pikiran yang membuat lalai dari mengingat Allah. Kalaupun juga bersih dari hal ini, maka tidak kosong seseorang dari kelalaian dan kekurangan dalam mengenal Allah, sifat-sifat dan perbuatannya. Yang ini semua merupakan bentuk kecurangan. Jadi gini loh, andai ibu-ibu, saya mah nggak ada dosa lahir Pak Ustadz, maksudnya kenapa kita kudu tobat, merenungi tobat dan bersyukur dengan tobat kita? Kenapa? Karena kita nggak bakalan bebas dari dosa. Kalaupun kita bebas dari maksiat anggota badan, nggak akan bebas dari maksiat anggota hati, maksiat hati. Oke, bebas dari maksiat hati, kali ada ibu-ibu udah bisa bebas dari hati gitu ya. Dari badan aja kayaknya kita susah maksiat badan ninggalinnya, apalagi maksiat hati nih, hasad, sombong dan lain-lain. Anggaplah ibu udah bersih dari maksiat hati, apa bisa bebas dari bisikan-bisikan setan yang akhirnya muncul di pikiran? Ya, oke, bebas dari maksiat-maksiat bisikan pikiran-pikiran. Wah, hebat banget kalau ibu udah level 3 kayak begini. Nggak maksiat badan, nggak maksiat hati, maksiat pikiran juga nggak ada. Pokoknya bersih itu orang. Kalaupun dia bersih dari poin yang ketiga, kedua, dan ke-1, mungkin juga dia akan masuk kepada yang keempat. Kalaupun bersih dari hal tadi, 3 tadi, maka tidak kosong seorang dari kelalaian dan kekurangan dalam mengenal Allah, sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi 4 tadi, kalau nggak lepas dari maksiat badan, maksiat hati. Nggak bisa dari maksiat hati, maksiat pikiran. Nggak bisa lepas juga, Anda kurang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Maka 4 ini ya yang menyebabkan kenapa kita harus tobat berterus-terus, apalagi yang baru mulai hijrah. Apalagi yang sudah hijrah lama pun hendaklah selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, inilah 2 poin pertama yang memacu motivasi Anda untuk yang kedua dari pesan dari Syekh Ruhaini adalah pikirkan betapa nikmatnya orang yang bertobat. Kalau Anda bertobat, Anda akan diganti kebaikannya, dosa-dosa dan kebaikan. Kalau Anda bertobat, Anda beruntung. Kalau Anda bertobat, ya Allah, bukankah ada seorang pelacur yang dia baru berbuat kebaikan, dia bertobat kepada Allah, kemudian baru berbuat kebaikan dengan memberi anjing minum, dia bisa masuk surga. Ya, bukankah ada orang yang membunuh 100 orang manusia, yang kemudian dia bertobat, baru mau tobat, baru udah tobat ya, tapi pengen pergi dari daerahnya, kemudian keburu mati. Ternyata Allah dekatkan dia dengan daerah yang baik sehingga malaikat memasukkan dia ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ke dalam bagian dari orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan nikmatnya tobat begitu tuh. Yang ketiga, ini baru poin baik orang-orang yang mau berhijrah, ikhlaskan niatmu ketika hijrah. Hijrah bukan karena tendensi dunia atau kepentingan dunia, tapi ikhlas karena Allah. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan.
Ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, maka penting niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini kenapa? Ada ibu-ibu hijrah pakai hijab saya ya gara laki gitu, cerai buka. Ada nggak? Ada. Ada ibu-ibu pakai hijab ya di dalam negeri, begitu keluar negeri sampai cengkareng aja dilipat tuh jilbabnya, dijadiin nyekek sama dia. Cekek jilbabnya yang panjang, dia tuker, diganti sama jilbab nyekek, cetek, dia tarik ke depan, jilbab bango. Ya begitu keluar, wallahu a'lam. Ya lebih lagi, itu baru sampai cengkareng. Sampai luar negeri gimana? Ya mudah-mudahan Bapak Ibu istiqamah di sana, ya, yang di Hong Kong, yang di mana di UK, yang dimanapun berada semuanya, termasuk yang di Indonesia. Ya, Anda hijrah nih karena siapa? Karena laki. Kalau karena laki, suatu saat berantem, cerai, nggak sedikit yang akhirnya kembali lagi seperti semula. Kayak hijrahnya karena laki. Maka karena Allah dan Rasulnya. Ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya kenapa kita penting untuk membersihkan hati ini dari tujuan-tujuan yang nggak benar. Hijrah ini karena Allah, karena apa? Karena kepepet, karena urusan dunia lagi susah. Gitu nanti seneng gimana? Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, ya tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Maka penting meluruskan niat lagi. Ngapain hijrah? Buat apa? Karena siapa? Kenapa? Kalau Anda sudah hijrah, terus katanya hijrah, terus kembali maksiat, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lanjut baca, orang yang merasa berat meninggalkan kebiasaan dan perilaku buruk adalah mereka yang meninggalkannya bukan karena Allah semata. Jadi ada orang ya begitu hijrah merasa berat, ninggalin sesuatu yang dia suka, apalagi. Ya, wah I love wine, bisa ngangetin badan. Ibu udah hijrah, udah, tapi gak bisa ninggalin ini, ya berarti ibu hijrahnya bukan karena Allah. Aduh gimana ya Tat ya, gimana ya Tat? Saya udah hijrah Tat, tapi saya belum bisa meninggalkan ini. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang berasa berat meninggalkan kebiasaan dan perilaku buruk adalah mereka yang meninggalkannya bukan karena Allah semata. Karena orang yang hijrah karena Allah, dengan mudahnya dia bisa meninggalkan ini. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan dia? Ya, orang yang mencintai sesuatu yang haram, kemudian dia tinggalkan yang haram itu dengan cuma-cuma, nggak ada. Dia nyobain lagi, berpaling pun, nengok pun nggak. Nginget aja males gitu loh. Nginget dosa, nginget yang haram itu aja males, apalagi kembali lagi. Ini bisa dipastikan orang ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan ibu-ibu, coba, saya nggak bahas dosa-dosanya. Tapi kalau ada orang yang sudah hijrah, ya, tapi masih melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia meninggalkannya bukan karena Allah. Silakan dipikirin apa saja yang buruk-buruk yang masih kau lakukan. Katanya hijrah, berarti engkau belum ikhlas karena Allah. Apa sih ikhlas itu? Abu Utsman berkata, lanjut. Ikhlas ialah Abu Utsman berkata, ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik. Tuh, lihat Khalik, bukan lihat makhluk. Capek lihat makhluk mah. Ya, capek kalau ibu lihat makhluk mah. Ibu hijrah karena perkataan orang, capek. Lihat Khalik, bukan lihat makhluk. Betapa banyak manusia melihat makhluk daripada melihat Khalik. Kemudian ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin.
Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik, dan ikhlas ialah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Yahya bin Abi Katsir berkata, belajarlah niat, karena niat lebih penting daripada amal. Perhatikan, belajarlah niat, karena niat lebih penting daripada amal. Anda beramal tapi niatnya salah, gimana? Anda hijrah, tapi niatnya salah. Hijrah gue kali aja, ya, gara-gara hijrah nih, ya gue dapat jodoh. Gitu. Gara-gara hijrah ini, ya, zaman Nabi juga ada yang begitu tuh, hijrah sama Nabi pengen kawin. Saya disebutnya lupa tuh, ya, jadi dia pengen menikahi seseorang, ya hijrahnya karena siapa tahu hijrah dapat jodoh gitu. Jangan, siapa tahu gue hijrah ya dapat rezeki dadakan gitu ya. Nah, lu mau hijrah apa, mau apa? Ya. Kemudian Mutarrif bin Abdullah berkata, kebaikan hati bergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal bergantung kepada kebaikan niat. Masya Allah. Hati bergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal bergantung kepada niat. Ya. Kemudian ya, Yusuf bin Husain Ar-Razi mengatakan, sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan ria dari hati, seolah-olah timbul ria dengan warna yang lain. Contoh, kita lihat. Ini bagus, baca teh, Bu. Mungkin banyak dengar cerita saudara-saudara kita yang hijrah, meninggalkan riba, meninggalkan pekerjaan haram, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat. Kemudian mereka diberi kemudahan-kemudahan setelah hijrah, rezeki lancar dan hidup makmur. Ada nggak? Ada nggak orang habis hijrah begitu? Ada. Begitu habis hijrah, karena hijrahnya ikhlas ya, Allah ganti tuh. Dengan apa? Allah kasih kemudahan, rezekinya lancar, mantap. Alhamdulillah, ada yang begitu ceritanya. Ada. Namun, itu sebagian dari kisah-kisah hijrah. Di samping kisah gemerlap itu ada kisah lain. Apa kisah lainnya? Nah, siapa yang tahu kalau ibu dapat kisah yang lainnya ini? Ada yang setelah hijrah kemudian bilang begini, mengapa hidup saya jadi lebih susah ketika sudah hijrah? Ada yang nggak ngomong begitu? Ya, sampai ada yang bilang begini sama saya, lu siap hijrah? Kalau siap hijrah, lu siap miskin. Jadi ada orang ketika hijrah, Allah mudahkan segala urusan. Ketika hijrah, Allah berikan dia banyak kebaikan. Rizki lancar. Ada. Tapi ada juga orang yang hijrah, ada yang akhirnya jadi susah. Ya, ada orang yang hijrah sampai tadi ada yang bilang siap miskin nggak? Ada yang diuji dengan seretnya rizki, ada yang harus mengalami konflik rumah tangga. Ada nggak, Bu? Yang begitu hijrah konflik rumah tangganya karena suaminya belum hijrah. Lalu paling banyak ini. Suaminya belum hijrah, ibu hijrah. Oh, susah deh tuh. Kalau laki hijrah duluan, enak itu, bisa benerin istri gampang. Kalau istri hijrah duluan, benerin suami pakai proses lama itu. Pernah ada ibu-ibu ya. Luar biasa ya. Ibunya sekarang sudah hijrah, Masya Allah. Saya sering kasih tahu dia, kagak nurut-nurut. Suatu ketika berapa tahun dia hijrah. Lebih baik ya pakai hijab lagi. Lalu saya tanya, loh, udah hijrah, Bu? Iya, Tat, laki saya udah hijrah. Saya kasih tahu, dia belum bebusa, nggak ngerti-ngerti. Begitu laki yang kasih tahu, dia ngerti, alhamdulillah. Maka ada orang yang setelah hijrah mengalami konflik rumah tangga. Seorang suami yang sudah hijrah, istrinya belum. Ya biasanya mudah, tapi ada juga yang susah. Apalagi kalau istri yang sudah hijrah duluan. Ada yang sampai suaminya itu nutup semua acara dia. Nggak boleh dengerin radio. Wah, ditutup semuanya. Akses untuk dia menuntut ilmu. Karena dia nggak suka istrinya mengenal sunnah, mengenal tauhid. Masya Allah. Ada yang diuji dengan gangguan dari keluarganya atau teman-temannya. Ini adalah sunnatullah yang siap hijrah akan diuji. Mungkin yang tadinya senang-senang juga itu diuji dulu, cuman nggak kelihatan aja.
Yang tadinya, oh jadi saya, alhamdulillah dengan hijrah mudah rezeki saya. Mungkin setelah proses susah dulu. Maka ketika niatmu ikhlas karena Allah, ujian apapun dalam hijrah akan kau hadapi. Apapun yang terjadi di depanmu ketika kau sudah ikhlas karena Allah dalam hijrahmu, mau dimusuhi sama teman, akhirnya dianggap tidak oke, enak lagi. Lu nggak oke lagi sekarang, nggak asik lagi. Lu nggak kayak dulu lagi. Bahkan ketika ada suami istri hijrah, anaknya ngomong begini, ayah kenapa jadi berubah setelah pulang dari haji? Ayah, kita kok jadi nggak kayak dulu lagi gitu loh. Anaknya ini sampai komplain begitu, karena anaknya nggak ngerti. Maka ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Lihat Nabi Muhammad SAW diuji kayak apa. Nabi Yusuf sampai dibuang, jadi budak, di penjara. Nabi Ibrahim, semua para nabi dan para sahabat pun mengalami ujian-ujian. Ini bagian daripada sunnatullah. Kalau Anda ikhlas, gak akan mundur sedikit pun. Tapi ketika dirimu tidak ikhlas, ada ibu-ibu dan nanya begini sama saya, Ustaz, kalau kita hijrah katanya akan ada ujian ya. Jadi serem saya, Tad. Ya berarti dia kagak ikhlas mau hijrah. Ya, nanti serem, Tad. Ya takut. Kalau saya hijrah nanti akan begini, akan ada ujian. Maka surat Al-Ankabut ayat 2, Allah akan uji orang-orang yang hijrah. Tapi ingat, ketika dirimu ikhlas, apalagi udah matang mikirin enaknya taubat nanti, tafakur mau kapan lagi, boro mundur selangkah, nengok selangkah aja kagak. Kenapa? Sudah paten dia. Nah, ini penting keikhlasan. Ya, jadi ketika ada ujian apapun dirimu sudah ikhlas, maka insya Allah hijrahmu akan lancar terus insya Allah. Kemudian yang keempat, segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang saleh. Ini penting banget. Lanjut, Ini adalah salah satu kunci utama sukses hijrah, yaitu memiliki teman dan sahabat yang membantu untuk dekat kepada Allah dan saling menasehati, serta saling mengingatkan. Hendaknya kita selalu berkumpul bersama sahabat yang soleh dan baik akhlaknya. Penting lingkungan tuh ya. Ya makanya kalau nggak baik lingkungannya, hijrah tempat. Ya, di Hong Kong baik lingkungannya, Vina? Alhamdulillah Ustaz. Ya alhamdulillah. Kalau nggak baik hijrah tempat. Ya, apalagi udah punya lingkungan yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, masya Allah. Ya, terbentuklah Majlis Ta'lim Overseas ini. Ya, masya Allah, bisa bareng-bareng mengembangkan ta'limnya, ikut menyebarkan sunnahnya. Ya, ikut ya terus istiqomah, karena Anda bisa enak karena ada teman. Gak sedikit orang ya kagak ngaji lucin, kagak sakit perut, yaudah deh gue kagak ngaji juga. Orang bisa begitu sama temen tuh, karena temennya gak ngaji dia kagak ngaji. Karena temennya solehah dan soleha, maka dia ikut soleh insya Allah. Maka penting mencari lingkungan dan sahabat yang saleh. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Agama seorang itu sebagaimana agama teman dan sahabatnya, benar, kita sering dengar itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW mempermisalkan dengan apa? Orang duduk dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik mis, minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Anda berteman dengan teman yang soleh, Anda bisa dapat mis, bisa dapat minyak wangi dari dia. Kalau nggak dapat, jadi kasih, ya, atau kebagian wanginya. Tapi berbeda dengan teman yang buruk, bagaikan dengan pandai besi. Jika engkau tidak mendapati pada badan,
atau pakaianmu hangus terbakar, minimal kau akan dapat bau yang tidak enak. Ya, bahkan gara-gara teman orang bisa masuk neraka. Gara-gara teman orang bisa masuk neraka. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila wa qad adallani an dzikri ba'da iz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Nyesel aku punya teman dia. Hati-hati teman tuh ya Bu. Maka penting berteman dengan teman-teman yang soleh. Anda harus, nah ini paling sulit ini ninggalin teman. Paling berat itu ninggalin teman. Ya Masya Allah. Ya, kalau teman yang maksudnya ketika ada orang punya teman yang salah, teman yang jelek, kemudian dia hijrah, itu paling berat itu. Dia coba ngajak temannya tapi kagak mau-mau. Maka Anda harus memilih ya. Anda harus memilih. Anda harus memilih. Ingat semua punya pilihan. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Kemudian kita lihat selevel Nabi Musa, perlu diperhatikan bahwa hati manusia lemah. Hati kita ini lemah. Apalagi ketika sendiri perlu dukungan. Ya, saling malah nggak ada pengajian sendiri. Ya, maka ibu-ibu yang di Majlis Talim ya, khususnya overseas ini harus bergabung bareng-bareng, saling nasehatin. Nggak bisa sendiri. Selevel Nabi Musa alaihissalam saja memohon agar Allah memohon kepada Allah agar mempunyai teman seperjuangan yang bisa membantunya dan benarkan perkataannya, itu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa aja minta kepada Allah supaya memiliki teman yang bisa membantunya dalam berdakwah. Maka Nabi Harunlah teman Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau berkata dalam Al-Qur'an, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya khawatir mereka akan mendustakanku. Mereka yang gagal hijrah bisa jadi disebabkan karena masih sering berkumpul dengan sahabat dekat, dengan teman yang melanggar larangan Allah. Ada orang, hati-hati, gara-gara temannya, dia gagal hijrah. Gagal ginjal masih bisa kali ya, masih bisa hidup. Gagal jantung mudah-mudahan masih bisa hidup. Gagal hijrah bisa disebabkan salah satunya adalah dengan lingkungan yang buruk dan teman-teman yang buruk. Maka ketika ada orang gagal hijrah banyak sebabnya. Salah satunya adalah teman-teman yang buruk. Yang kelima, nah ini baru kita masuk sedikit pelajaran. Lanjut Bu. Menguatkan fondasi dasar tauhid dan akidah yang kuat dengan mengilmui dan memahami makna syahadat dengan baik dan benar. Tuh, ya penting belajar tentang syahadat. Semua kan ngucapin syahadat ketika sholat. Ya, orang Islam juga mau orang kafir masuk Islam baca syahadat. Tapi bukan hanya sekedar dibaca syahadat itu, tapi dipahami, dipelajari. Syahadat adalah dasar dalam agama. Lanjut kalimat ini. Kalimat ini tidak sekedar diucapkan, akan tetapi kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam dan perlu dipelajari lebih mendalam. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kalimat syahadat akan meneguhkan seorang muslim untuk kehidupan dunia dan akhirat jika benar-benar mengilmui dan mengamalkannya. Masya Allah, ibu-ibu belajar kalimat syahadat yang benar. Ya, ibu-ibu penting ya mendalam. Jadi tadi kan kita bicara motivasi, masih ingat yang pertama apa tadi? Mentafakuri, merenungi kematian, usia, dosa-dosa, mau kapan lagi. Kedua, ya merenungi tentang nikmatnya taubat, bahwa taubat itu nikmat, ya. Yang ketiga tadi apa? Ikhlas, ya, ikhlas, ya. Kalau udah ikhlas nggak akan mundur walaupun cobaan banyak. Kemudian lingkungan yang keempat, ya lingkungan dan teman-teman. Maka selanjutnya kita masuk kepada pembahasan nih. Di antaranya apa yang harus dipelajari? Syahadat pelajarin. Bukan hanya dibaca lagi sholat. Syahadat dipelajarin. Kenapa? Karena kalimat syahadat akan meneguhkan seorang muslim untuk kehidupan dunia dan akhirat
jika benar-benar mengilmui dan mengamalkannya sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya Bu, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim, dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Apa maksudnya surat Ibrahim ayat 27 ini? Maksud dari Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nih kalimatnya nih. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Apa maksudnya? Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Sebagaimana hadis, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur lalu dia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi nanti ketika ibu mempelajari syahadat dengan baik, yang pertama, ibu akan baik kehidupannya di dunia. Ibu akan teguh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, ibu akan teguh menjalankan sunnah. Kalau ibu bisa mempelajari syahadat dengan baik dan nanti di kuburan, maka ibu akan mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Inilah maksud daripada kalimat surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Ya, Allah meneguhkan orang beriman dengan ucapan yang teguh. Maksudnya apa? Ya, orang-orang yang berikrar, yang ditanya nanti di dalam kubur mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba kita lihat lebih dalam lagi pentingnya pelajaran tentang syahadat. Taib, ini banyak banget tapi saya coba singkatin aja. Kalau bisa beli bukunya. Bahkan kalau bisa saya pengen banget ngajarin buku ini. Ini karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tentang apa? Memahami dua kalimat syahadat. Bab ketiga, keutamaan dua kalimat syahadat. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen hijrah, setelah kita belajar tentang motivasi hijrah tadi, maka apa yang harus ada pelajari terlebih dahulu Pak Ustadz? Pahami dua kalimat syahadat. Dengan baik dan benar. Pahami, amalkan. Kenapa? Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan di kuburan pun Allah akan mudahkan Anda menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan di bab ini, di tulisan beliau, ada tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Bahkan, ya kata Ibnu di sini disebutkan, satu kalimat syahadat adalah kalimat paling agung yang memiliki banyak keutamaan. Saya nggak bahas. Ya, silakan aja beli bukunya, ya tentang bagaimana indahnya kalimat syahadat, pembahasannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tanpa keraguan dijanjikan masuk surga. Maka sekarang gimana orang tidak ragu kalau nggak punya ilmu? Maka penting mengilmui tentang syahadat. Kemudian orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas yakin akan masuk surga bagaimanapun keadaan amalnya. Masya Allah. Kemudian orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya diharamkan masuk neraka. Bagaimana dia bisa jujur kalau dia nggak ngerti? Bagaimana dia bisa tahu kalau dia nggak paham? Yang kelima, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi. Ya asyhadu an la ilaha illallah. Kalimatul uliya, kalimatullahi al-uliya. Kalimat la ilaha adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat syahadat adalah qaulus sabit, ucapan yang teguh. Sebagaimana tadi Ibrahim 27. Ya. Kalimat la ilaha illallah adalah nikmat paling agung yang Allah karuniakan pada hambanya itu dengan memberikan petunjuk kepadanya. Kalimat la ilaha adalah urwatul wusqa, tali yang sangat kuat. Kalimat la ilaha adalah perjanjian Allah Ta'ala yang firmankan berdasarkan surat Maryam ayat 87. Banyak banget ini. Tuh. Ini tentang keutamaan apa tadi? Kalimat apa tadi? Syahadat. Kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Ya, di antara keutamaan kalimat syahadat ya dibukakan 8 pintu surga bagi orang yang mengucapkannya. Orang ngucapin habis wudu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluh, Allah bukakan 8 pintu surga. Masya Allah. Itu baru orang yang ngucapinnya.
Gimana orang yang memahami, mengamalkan? Tuh, banyak orang baca syahadat mah, tapi nggak paham, nggak ngerti. Ini poin 19. 20, ya, 21. Bahkan kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah lebih berat dalam timbangan daripada 7 lapis langit dan bumi. Ya Allah, 7 lapis langit dan bumi masih kalah timbangannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan ikhlas akan dibukakan bagi pintu langit hingga mencapai arsy. Masya Allah, mencapai arsy Allah. Ya, bahkan orang yang ketika sakit mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal dunia, maka dia tidak disentuh api neraka. Nih, yang ngucapin ini nih. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang baca ini sebelum yang ketika sakit ya, dia mengucapkan ini, maka dia meninggal tidak tersentuh dengan api neraka. Oh, ini macam banget, 23, 24, 25, banyak banget keutamaan syahadat. Ini sampai berapa tuh, Bu? Ya, Bu Vina udah punya bukunya? Ustadz baru tahu. Baik, mudah-mudahan ya bisa dimiliki ya, bisa pesen kok ya ke mana, banyak kayak Tokopedia juga ya, atau ke Ibu Ica ya kalau pengen diskon 40% dari toko buku mana tuh ya, banyak yang jual ginian ya. Saya nggak jualan, tapi saya cuma nganjurin doang, beli dah ya. Ya tas sudah banyak, Bu, ya tas lagi di Hong Kong ya luar biasa. Kirain pulang ke Indonesia kangen sama keluarga, dijualan tas sama teman-teman. Enggak, Ustadz. Enggak. Sendiri aja, Ustadz. Enggak. Ya, kali aja kali gitu ya. Ya, Masya Allah, jualan sepatu ya. Ya luar biasa ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa, bisnis nggak apa-apa ya. Cuman jangan sampai tas punya buku penting kagak. Tas cuman gaya di dunia kagak bisa. Ya, ibu gaya pakai kain kapan bawa tas ibu yang Hermes itu kagak bisa. Ya, ibu mati bawa tas tuh jangan lipi-lipi itu tuh ibu bawa. Kali ibu sambil pakai kain kapan begini kayak apa, ditaruh tas begitu di sampingnya. Kagak. Tapi insya Allah buku tadi manfaat banget untuk membawa ibu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu bisa selamat nanti dari pertanyaan munkar dan nakir. Ya, udah dah. Yang koleksi tas stop. Ya, udah, sekarang koleksi buku. Gak usah beli Ferrari, bikin library. Ya, perpustakaan tauhid. Ya, isinya buku-buku sunnah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak-anaknya baca, ikut jadinya, Masya Allah. Taib, kembali lagi. Pentingnya belajar apa tadi? Tauhid. Ya. Nah, baru bisa dibahas secara rinci sedikit. Prioritas utama yang baru hijrah, mau serius menjalankan agama. Kan tadi saya udah bilang ya, yang belajar agama banyak, yang serius dikit. Ya, yang hijrah banyak, yang serius dikit. Ya, makanya kalimat cuman gara-gara saya ngomong yang hijrah, yang belajar banyak, belajar agama, yang serius dikit, itu orang bisa luar biasa semangatnya. Maka emang yang mau serius belajar agama, bertobat dari maksiat atau baru masuk Islam, mu'allaf, ya, apa prioritasnya? Buat laki-laki sama nih, belajar dasar-dasar tauhid, rukun iman, rukun Islam, makna apa nih? Makna syahadat. Ya, syarat-syarat dan rukun syahadat. Yang baca la ilaha illallah tuh banyak, dan tahu syarat la ilaha illallah kan nggak tahu. Yang baca Muhammadur Rasulullah banyak, tapi syarat-syarat Muhammadur Rasulullah apa? Banyak yang ya sholatnya rajin banget, tapi kagak ngerti apa syarat la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, kagak paham. Ya, ada orang begitu hijrah tahajud rajin ya dan lain-lain. Ya, maka saya benerin, Pak, tahajud bagus. Ya, bagus. Oh ya, cuma bagus deh belajar tauhid. Karena amal ibu sebanyak apapun, kalau tauhidnya jelek, error, lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Hilang amal yang telah kamu kerjakan. Bukankah banyak orang yang orang yang katanya rajin sholat, ya katanya tahajud luar biasa rajin ya, tapi percaya dengan hal-hal yang syirik. Ya. Luar biasa ibadahnya puasa Senin Kamis. Nabi Daud dikerjain puasanya. Lah, tapi nabrak kucing dia berhenti.
Dia takut sial. Kalau nabrak kucing nanti sial katanya Pak Ustadz. Dia buka itu bajunya dia pakai apa tuh kalau nggak pakai baju begitu? Ya dia kuburin. Kenapa? Takut sial Pak Ustadz. Katanya tahajud rajin. Katanya baca Quran rajin. Tapi minim ilmu tauhidnya. Ada ibu-ibu rajin ibadahnya. Lalu dapat WA dari temannya. Sebarkan WA ini kepada 10 orang. Kalau kau tidak sebarkan kepada 10 orang, maka kau akan rugi, bangkrut, sial, akan dapat musibah. Dikirimin tuh, di copy paste, dikirimin siapa aja yang dikirim. Rajin ibadahnya, tapi lemah akidahnya. Rajin sholat, rajin haji, rajin umrah. Tapi kedukun rajin banget. Nah, ini. Maka bagi laki-laki perempuan penting belajar dasar-dasar tauhid. Apa aja tuh dasar-dasar tauhid? Rukun iman, rukun Islam, makna syahadat, syarat-syarat dan rukun syahadat. Oke, kalau yang tadi ketinggian ya, ketinggian yang tadi itu yang mana tuh? Yang tentang bukunya Ustadz Yazid ya, bagus untuk dibeli. Ada satu buku PDF Gretongan bagus ya, yang dibikin oleh Abu Salma. Judulnya Anak-anak pun harus tahu. Judulnya apa, Vina? Anak-anak pun harus tahu. Itu buku PDF bagus. Nanti mungkin Ica atau Dini atau siapa atau yang punya ya, atau dia ya, anak-anak pun harus tahu. Itu isinya pelajaran buat anak-anak tuh. Tauhid. Ya. Ibu jongkon saya udah tua Pak Ustadz, tapi ibu masih kecil dalam belajar akidah. Jadi kalau pembahasan yang kitab Ustadz Yazid itu mungkin ibu masih berat, maka tuh mulai dari situ tuh. Ya, anak-anak pun harus tahu. Ya, itu Abu Salma yang itu ya, yang bikin. Itu bagus tuh tentang dasar-dasar tauhid, ada rukun Islam, rukun iman, makna syahadat, syarat-syarat dan rukun syahadat, pembagian tauhid, pembagian syirik. Ini dasar-dasar nih yang ibu harus tahu. Jenis-jenis ibadah, jenis-jenis syirik, dan kaidah-kaidah dasar tauhid dan syirik. Nah, kenapa penting pelajaran ini pertama kali buat orang yang hijrah? Karena ketika Anda rajin ibadah banyak, akan tetapi Anda melakukan kesyirikan, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Hilang amalmu. Ya, wa qadimna ila min amila min amalin fajalnahu haba'an mansura. Ketika amalnya diperlihatkan, amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Auzubillah. Banyak-banyak ibadah tapi enggak ngerti tauhid. Enggak ngerti syirik, enggak ngerti syahadat. Enggak paham rukun iman, rukun Islam dan pembagian syirik, jenis-jenis ibadah, jenis-jenis syirik. Ini penting untuk dibahas. Ini penting pemula. Kalau Anda pengen hijrah, belajar agama, ini yang pertama. Jangan belajar bahasa Arab dulu. Ini belum ngerti, belum belajar bahasa Arab. Nanti, ini dulu. Yang kedua, belajar fikih, taharah, dan sholat. Nah, ini penting tiap hari. Tauhid, sholat. Tauhid, dan masalah sholat. Taharah yang benar gimana? Karena kalau ibu taharahnya nggak benar, ya nggak sah sholatnya dong. Ya, belajar fikih taharah dan sholat ya, beli buku ensiklopedia sholatnya ada 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, atau beli buku bekal sholat Ustadz Firanda bagus ya. Kemudian belajar baca Quran ya. Nih poin-poin langkah-langkah nih yang sebagiannya disusun seperti ini. Rutinkan sholat 5 waktu di masjid buat laki-laki. Cari teman-teman yang semangat melakukan poin-poin di atas ya, punya teman-teman yang saleh. Perempuan sama perempuan mah. Ya, sama laki-laki, cuma bedanya menggunakan hijab syar'i. Tambah ini ada. Ya, makanya ini bukan di poin laki-laki, ini poin perempuan menggunakan hijab syar'i. Setelah poin-poin di atas sukses dijalani, baru ke tahap selanjutnya belajar bahasa Arab, belajar akidah lebih mendalam, belajar fikih lebih mendalam, merutinkan ibadah-ibadah sunnah DST. Ya, ini poin-poin yang penting bagi para muhajirin, bagi orang-orang yang pengen hijrah,
setelah belajar dasar-dasar tauhid, ya, belajar baca Quran, rutinkan sholat 5 waktu, lebih utama kalau perempuan lebih utama di rumah, kalau laki-laki di masjid, ya, menggunakan hijab syar'i. Kalau perempuan, cari teman-teman yang semangat melakukan poin-poin di atas. Baru deh nanti belajar bahasa Arab, belajar akidah lebih dalam, belajar fikih lebih dalam, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tadi kan belajar baca. Nah, kalau mau lebih, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Kemudian waktunya udah ini ya. Ya. Ada yang nanya enggak? Kenapa penting Pak Ustadz belajar Quran dan mengamalkannya, ya, mentadaburinya? Ya, karena berdasarkan ya firman Allah surat An-Nahl ayat 102, supaya teguh hati kita. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan benar. Buat ngapain? Yusabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Untuk meneguhkan. Nah ini tujuan ibu mempelajari apa tadi? Al-Quran dan mengamalkannya. Tujuannya adalah untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ya, setelah belajar Al-Quran, belajar memahami. Ya, belajar tafsirnya. Insyaallah yusabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Ya, walil ladzina amanu hudan wa syifa. Al-Quran itu petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Jadi salah satu cara supaya kita kokoh dalam hijrah, baca Quran dan mengamalkannya. Kemudian berusaha tetap terus beramal walaupun sedikit. Ya, ahabul a'mali ilallah ta'ala duamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ya, qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2, nggak apa-apa. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Ya, kalau udah pengen lebih ya 12 dalam sehari. Tambahin lagi tahajud 21, tahajud 2, witir 1, lebih tahajud 2, witir 3. Ya, pelan-pelan sedikit tapi terus-menerus daripada ya witirnya taraweh doang. Ya, witir taraweh doang. Beramal banyak terlalu semangat juga kurang baik. Kenapa? Apalagi tanpa ilmu di dalam dalam amal tersebut sehingga nampaknya seperti semangat di awal saja tapi setelahnya kendur bahkan sudah tidak beramal lagi. Ya, apalagi dia udah beramal nggak punya ilmu. Pelan-pelan dulu kayak main treadmill. 10 menit pertama kali. Lama-lama lebih. Wah, sekali beli baru beli langsung 1 jam. Besok jadi barang bekas itu. Ya. Kemudian sering berdoa. Ya, sering berdoa dan mohon keistiqomahan dan keikhlasan. Ya. Ya, doanya banyak ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau ya muqalli bal qulub sabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma saddidni, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Ya, banyak ya, masih banyak doa-doa tentang supaya kita istiqomah, supaya kita kokoh. Kemudian jangan pernah tinggalkan majlis ilmu sama sekali. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu sama sekali. Kenapa? Ya, ya karena itu lebih penting daripada makan dan minum kata Imam Ahmad. Ya, ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum. Ya, orang bisa makan sehari, enggak bisa sehari makan 2 kali atau 1 kali, tapi orang ilmu enggak bisa dia tanpa ilmu. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu sama sekali. Terus belajar. Terus belajar. Ingat kata Abdullah bin Mubarak, ya, orang kalau terus belajar, maka itulah orang yang cerdas, orang yang pintar. Wa in dhanna annahu qad alima faqad jahal. Kalau orang udah merasa pintar, maka itulah orang bodoh. Maka terus belajar. Ya, terus belajar, semangat ya dengan teman-teman, saling mendukung, saling menasehati. Ya, bukan saling menjegal. Udah urusan majelis taklim menjegal apa dapatnya sih? Ya, jangan saling iri ya, terus ya bersama teman-teman yang baik. Taib, dah ya 9 poin. Banyak yang saya harus ucapkan, tapi waktu yang takutnya nanti saya kecapean. Ya, itu saja. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ya, alhamdulillah.
Terima kasih atas kajian hari ini, Ustadz. Ada pertanyaan sudah masuk dari jamaah. Untuk sesi tanya jawab ini saya akan dibantu oleh teman saya, Holin. Tafadhol, Holin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya Ustadz. Silakan. Bismillah, semoga Ustadz pengurus overseas mengaji dan seluruh kaum muslimin selalu dalam rahmat dan ridho Allah. Amin. Afwan Ustadz, kaki perempuan kan aurat juga. Kalau di rumah saja nggak ada siapa-siapa aman. Kalau keluar rumah baru pakai kaos kaki. Nah, Lebaran ini rencana mau mudik ke kampung halaman yang banyak kerabat bukan mahram. Sepertinya agak susah kalau tiap hari di rumah pakai kaos kaki. Apalagi kalau mau jalan ke pantai, kebun, atau sawah. Bagaimana solusinya, Ustadz? Kalau di dalam rumah nggak apa-apa, ya. Dalam rumah nggak apa-apa, kelihatan yang biasa tampak ya. Kakinya nggak apa-apa, ya. Tapi bukan ke atasnya, kakinya nggak apa-apa. Kalau di dalam rumah, tapi kalau ke pantai ya kudu ditutup tuh. Gimana yang bedain di dalam di rumah sama di pantai, bedain tuh, ya. Nah kan katanya udah hijrah. ya ke pantainya ya, jadi ya kalau udah hijrah ya berarti harus punya komitmen, ya harus punya komitmen, hati-hati dari larangan-larangan Allah, ya itu dia tadi penting kembali mereview tentang keikhlasan kita. Jadi kalau di rumah kelihatan anak-anak, kelihatan yang masih mahram ya nggak apa-apa, kelihatan apa ya, kelihatan sesuatu yang biasa terlihat ya, mungkin kelihatan tangannya sedikit, kelihatan kakinya sedikit ya, nggak apa-apa itu ya. Tapi kalau kelihatan sampai lebih jangan, nggak boleh itu ya, nggak boleh. Jadi cukup sesuatu yang biasa terlihat saja, yaitu tangan, kaki ya. Nah, tapi kalau keluar rumah ya nggak bisa dong, karena kan di luar rumah bukan mahram ibu, banyak yang nanti akan melihat. Jadi di sini konsistensi kita akan dipertanyakan. Ya, Anda sudah hijrah, sekarang saya tanya. Siapa nih namanya? Olin ya? Siapa namanya Ibu? Yang ini Ibu yang bacain? Halo. Holin dulu ke pantai sering? Sering Ustadz. Sering. Kan udah sering. Sekarang begitu hijrah, udah puas gitu loh. Ya, kan udah sering dulu. Ya udah, sekarang kan udah hijrah, berarti harus bisa diatur. Ya, makanya tadi ketika Anda mau hijrah, tafakuri semuanya. Sehingga biar nggak main-main hijrahnya. Biar benar-benar matang. Jadi ada hal-hal yang memang bisa, tapi ada hal-hal yang tidak bisa. Jadi yang kalau tidak bisa, ya Anda kelihatan auratnya nggak bisa ya. Ya nggak boleh. Kecuali di dalam rumah, itu pun oleh mahramnya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, Ustadz Afwan, izin bertanya, saya berniat hijrah, sudah mulai dengan memperbaiki ibadah, ikut pengajian sesuai sunnah, akan tetapi ada kendala yang belum ditinggalkan, yaitu beberapa perkara dunia. Apakah ini bagian dari takdir saya untuk sabar dan terus istiqomah, atau saya termasuk orang yang munafik? Mohon solusi Ustadz. Tadi kalau Ibu ikhlas, ya jangan begini ya. Jangan akhirnya kita sesuatu itu nyalahin takdir mulu gitu. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kita diam aja? Apa kita harus beramal? Diam aja nungguin takdir, apa kita harus beramal? Maka kita disuruh sama Nabi untuk beramal. Kemudian juga kita kan dikasih akal ya, dikasih akal. Wahadainahun najdain. Allah kasih pilihan nama kita. Maka ibu bisa milih kan? Ya, maka ketika orang yang hijrah dia mikir bagaimana bahwa sudah lama saya bergelut dengan sesuatu yang salah. Dia pikirin deh gimana saya udah hijrah tapi masih aja ya melakukan hal-hal yang salah. Gimana kalau saya mati dalam keadaan salah tadi. Terus kemudian dia pikirin juga ya mau kapan lagi. Maka ketika Anda ikhlas dalam berhijrah, maka tadi perkataan dari siapa tadi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Masih ingat perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ibu-ibu? Ada ingat? Coba tadi apa kata Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim, orang yang merasa berat meninggalkan kebiasaan buruk dan perilaku buruk, ya, adalah mereka yang meninggalkannya bukan karena Allah. Jadi setelah ibu hijrah, lalu ibu berat ninggalin sesuatu yang buruk tersebut, berarti ibu hijrahnya bukan karena Allah. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid. Maka saya ulangi, ketika Anda hijrah, kan hijrah itu apa sih? Ada hijrah tempat, ada hijrah perbuatan. Nah, hijrah perbuatan adalah hijrah tempat, dari tempat yang nggak bagus ke tempat yang bagus. Ke tempat yang rusak moralnya, ke tempat yang baik moralnya. Nah, kalau hijrah amalan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah the real muhajir. Hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika ada orang mengaku saya hijrah, tapi belum bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti dia hijrahnya bukan karena Allah. Maka ibu harus berusaha. Bismillah. Nggak ada yang nggak ada solusi. Apalagi ibu punya kemauan, kekuatan, keinginan, apalagi rajin ta'lim, kajian-kajian sunnah. Insya Allah dimudahkan. Kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Lanjut, ya Bu ya. Jadi harus diintrospeksi lagi hijrahnya. Dan hijrah itu bukan hanya hijrah tempat, bukan. Hijrah dari yang dilarang oleh Allah. Itu the real of hijrah. Lanjut. Berikutnya Ustadz, pertanyaan, mohon dijelaskan apa saja maksud dari maksiat pikiran, maksiat hati, dan maksiat badan. Terima kasih Ustadz. Kalau maksiat badan ya ibu zina, ya, nyolong, itu maksiat badan banyak ya, sesuatu yang memukul orang, menggibah orang. Maksiat badan ya, apalagi coba kasih contoh maksiat badan. Ya, jadi maksiat badan ini yang berhubungan dengan anggota badan gitu loh, yang melakukan tangan, WA sama yang WA yang nggak bener, komentar menyakitkan, mulut ngomong pedes, kuping dengerin yang nggak bener selain Al-Quran, ya. Maka maksiat badan itu. Kalau maksiat hati itu hasad, dengki, iri, sombong, ya. Apalagi Bu, ya, yang urusannya ke hati aja. Ya, ke hati, lihat orang susah senang, lihat orang senang susah dianya. Maksiat hati itu hasad, sombong, ya. Pokoknya yang hubungannya ke hati, ya. Kalau maksiat pikiran sesat di dalamnya, ya dalam mungkin badannya enggak, dia hatinya pikirannya merencanakan sesuatu yang buruk, ya, berpikir sesuatu husnuzon ya sama orang, kemudian berpikir tentang sesuatu tentang Allah yang enggak benar. Nah, itu maksiat pikiran, ya. Maka tinggalkan 3 kemaksiatan tadi, ya, dan mudah-mudahan dimudahkan kalau kita mau, ya. Ya, walaupun memang nggak bisa lepas 100%, makanya tadi kita nggak bakal lepas dari maksiat. Makanya kenapa kita kudu tobat terus, istighfar terus. Karena nggak bisa lepas dari maksiat badan. Oke, bisa lepas, nggak bisa lepas dari maksiat hati. Oke, bisa lepas dari hati, nggak bisa lepas dari maksiat pikiran. Oke, bisa lepas andai bisa, ya. Nggak bisa lepas dari Anda nggak ngerti tentang Allah, sifat-sifatnya, kurang dalam memahaminya. Itu juga salah satu kekurangan. Ya 3 aja kita susah untuk hindarinnya. Jangankan 3, 1 aja susah. Maka kenapa kita penting tobat istighfar terus, ya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk meninggalkannya insya Allah kalau kita sungguh-sungguh. Lanjut. Berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita mau berhijrah, apakah itu bisa dilakukan secara bertahap? Tahapan-tahapan ada ya dalam berhijrah itu. Ya ada, ya bertakwa semampunya. Cuma perlu dipahaminya. Kalau yang namanya perintah itu lakukan semampunya. Tapi kalau yang namanya larangan tinggalkan semuanya.
Paham? Kalau perintah apa? Perintah Allah, ya, yang sunnah-sunnah misalnya, ya, lakukan semampunya. Ibu nggak bisa qobliyah, nggak apa-apa. Yang penting sholat wajib ibu kerjain. Ibu nggak Senin Kemis, nggak apa-apa. Yang penting puasa Ramadan ibu kerjain. Ibu nggak sedekah, nggak apa-apa. Yang penting zakat. Ya, maka hal-hal yang bersifat perintah Allah, yang sunnah, lakukan semampunya. Sholat nggak bisa diri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya tiduran. Tapi kalau larangan Allah, nggak bisa semampunya. Jadi kalau larangan Allah, tinggalkan seluruhnya. Jadi perintah Allah lakukan semampunya, ya, dalam hal-hal yang sunnah. Ya, kalau hal-hal yang wajib, proses ininya mungkin tata caranya. Misalnya sholat nggak bisa berdiri, ya duduk, kan itu. Tapi kalau haji bagi yang mampu, jadi perintah Allah lakukan semampunya dalam hal-hal yang sunnah. Tapi kalau larangan Allah, tinggalkan seluruhnya. Ya, jadi kalau bisa tinggalkan seluruhnya. Makanya Anda akan mudah meninggalkan seluruhnya. Yang salah-salah itu, yang larangan-larangan itu, kalau Anda mau tafakkur tadi. Terus mikirin dosa, mikirin umur. Anda mau, oh nikmatnya orang taubat. Ya, enak, ke satu, kedua itu motivasi banget gitu. Yang ketiga baru, ikhlaskah saya? Ikhlaskah saya dalam berhijrah? Kalau ikhlas, ya nggak mungkin saya melakukan lagi dong. Ya. Tapi kebanyakan orang memang ketika hijrah dalam meninggalkan larangan Allah itu begitu susahnya. Bu, nggak pakai hijab, Bu. Nanti letet ya. Ntar nih ya kalau udah 29 my age detat gitu ya. Nanti detat kalau udah 14 detat ya. Nanti detat. Banyak yang susah untuk meninggalkan larangan Allah itu. Tapi ada yang berproses mungkin ya pertama-tama. Jadi kalau yang udah benar-benar ikhlas hijrahnya, apalagi sambil tafakur dan mikirin taubat dan mikirin umur, dosa dan banyak tentang kematian, itu dia nggak tanggung-tanggung ya, hijrah total mungkin. Tapi bagi yang belum ikhlas, memang suka pakai berproses lama kadang-kadang ya. Nah ini akhirnya saya nggak tahu kalau lama-lama dia bisa tambah benar apa tambah enggak gitu loh. Karena terlalu lama. Karena sesuatu yang terlalu lama ya nanti akan bisa jadi dia jadi, bisa jadi tidak enggak gitu loh. Karena hati akan lama-lama kan kayak kertas putih, hitam dan ini jadi hitam banget gitu. Maka kenapa kita nggak boleh nunda-nunda tobat dan nggak boleh nunda-nunda hijrah? Karena kalau lama-lama bisa jadi tambah sulit taubatnya, tambah sulit hijrahnya, tambah jauh hijrahnya. Kalau lama-lama gitu loh. Ya, tapi kalau dalam berproses, dalam belajar bisa. Tapi kalau dalam meninggalkan larangan Allah, lebih baik itu tinggalkan seluruhnya. Ya, semoga dimudahkan kalau ibu ikhlas. Lagian tadi nggak puas apa waktu yang Allah kasih. Itu aja. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Udah puas kan? Saya manusia puas. Maka kalau saya nggak benar juga, mau kapan lagi lu? Mau ngapain? Ya udah terlalu banyak kesempatan yang dikasih. Semoga dimudahkan ya Bu. Lanjut. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan yang bagaimana jika suami belum hijrah dan masih maunya saya tak berhijab saat pergi dengan dia? Boleh tidak ditaati dalam masalah itu ya. Cuman masalahnya gini ya, apa yang sudah kau lakukan setelah engkau berhijab? Orang kalau udah berhijab tuh harusnya servis makin bagus. Ketaatan kepada suami dalam hal yang baik ya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk yang menyelisih Khalik. Ketika kita taat sama makhluk sedangkan menyelisih Allah, itu nggak boleh. Maka yang bagus adalah prolog. Gimana caranya? Anda minta izin karena ini perintah Allah, dalilnya ini, ayatnya ini. Kasih tuh. Maaf ya Fi, aku nggak bisa nurutin kemauan Papi. Tapi insya Allah aku akan jadi wanita yang salehah. Nah setelah Anda berhijab itu tunjukkan. Lebih bagus servisnya, lebih amanah. Lebih-lebih dah.
Sampai mungkin akhirnya dia nanya, kenapa lu begini sih? Ya karena aku kan udah berhijab, aku udah hijrah. Aku harus lebih baik. Ya, papi mau mandi air apa? Air kopi, air kasih. Ya, pokoknya setelah berhijrah, jadi sabar ya, sabar. Setelah ibu berhijrah lalu suami belum, kasih pengertian, ajak dialog, ya pelan-pelan kasih ilmu. Tapi selama kalau dia nyuruh ibu membuka hijab maka nggak boleh ditaati. Ya, yang terpenting adalah kasih pengertiannya dan yang terpenting adalah gimana pelayananmu kepadanya. Itu lebih penting lagi. Ya, mudah-mudahan. Jadi setelah Anda hijrah jadi lebih baik gitu loh, bukan jadi malah merosot servisnya. Lanjut. Berikutnya Ustaz bertanya, lalu apa yang pertama saya harus pelajari saat hijrah ya Ustaz? Karena banyaknya ilmu dan guru dan mudah sekali mendapat informasi di sosmed. Tadi udah ya, jawabannya gampang ya. Kan ya? Apa tuh? Maksudnya yang ditanya sudah kita bahas tadi. Sudah ada belajar tadi tahapannya ya Ustaz. Ya, tahapan-tahapannya apa? Pertama, belajar akidah, belajar syahadat dulu deh, ya, belajar syahadat. Ya, pilih-pilih teman, pilih-pilih guru, boleh nggak apa-apa. Ya, orang mobil aja milih, tas aja milih, ibu harus cari kualitas yang bagus. Ya, cari guru yang benar-benar tauhidnya, ngajarin sunnahnya. Ya, nggak apa-apa, pilih-pilih. Jangan sampai lebih salah lagi kalau salah guru, gitu loh. Makanya ketika ibu dapat sosmed, berita-berita dari sosmed, apapun itu, maka tanyakan kepada teman-teman yang lebih ngerti, ya ini sahih atau tidak, atau kepada guru-guru yang amanah, ya yang ngajarin ibu tauhid dan sunnah, tanya. Jadi memang terlalu banyak info sekarang ini, sehingga orang bisa dengan mudahnya terpengaruh dengan info tersebut. Maka penting buat ibu-ibu, makanya kalau ibu akidahnya udah bagus, ya mempelajari syahadat, rukun iman, rukun Islam tadi, fikih sholat yang sesuai dengan sunnah, maka nggak akan dengan mudahnya ibu terpengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang tidak benar. Ya, nah sekarang kuncinya gimana Pak Ustadz Haji? Belajar tentang syahadat dulu deh. Ya, tentang syahadat, rukun iman, rukun Islam, terus ya yang tadi sudah dibahas sama kita. Tentang sholat yang sesuai sunnah apa. Nah nanti ketika ada hal-hal yang tidak sesuai sunnah, ya kadang-kadang ya memang ada juga orang yang belajarnya ke sana dulu gitu loh, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, kesini baru akhirnya muaranya di pelajaran tauhid dan sunnah. Ada yang begitu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu tidak harus begitu dulu ya, tapi ada yang begitu. Maka itu bagaimana kuat doanya deh. Kalau ibu rajin dan di samping tadi doa, penting Bu untuk doa karena ibu kan belum tahu ini. Penting doa, zikir pagi sore, ya penting supaya ibu nanti akan ketemu dengan orang-orang yang Allah pilih, ya untuk mengajari ibu. Ibu zikir habis sholat jangan lupa, yaitu ruqyah mandiri, ya. Apalagi ibu baca ya muqallibal qulub atau Rabbana la tuzigh qulubana tadi doa, ya zikir pagi sore. Insya Allah nanti ibu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mungkin aja ada yang mungkin salah-salah sana, maka mudah-mudahan Allah tuntun. Maka penting bukan hanya, jadi ingat ya, yang hijrah aja bisa salah. Maksudnya yang hijrah aja bisa berubah. Ya, maka yang hijrah juga yang udah lama hijrah terus berdoa agar dikokohkan hijrahnya. Ya, jadi doa ini akan membimbing Anda nanti. Ya, doa ini akan membimbing Anda nanti kemana Anda bermuara. Ya, maka penting untuk terus berdoa dan berdoa. Minta petunjuk kepada Allah ketika Anda lagi sholat, baca ihdinas siratal mustaqim hayati. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, supaya apa? Supaya terus ya diberikan akhir yang baik untuk ibu. Insya Allah terus berdoa. Lanjut. Ustadz, ini kita masih punya banyak waktu kah? Soalnya masih banyak banget pertanyaannya nih Ustadz. Simpel kali ya. Coba deh. Oke. Boleh. Ustadz, dalam bertaubat, apakah membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur ghafur setiap sepertiga malam itu betulkah? Itu doa habis sholat duha sebenarnya.
Itu doa di salat duha, rabbik firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, atau rabbik firli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Itu dibaca 100 kali setiap habis duha, itu sunnahnya. Ya, sunnah habis salat duha itu baca itu ya Bu ya. Tapi kalau ibu malam ya, nah malam-malam tahajud, malah yang paling bagus saya sarankan lagi sholat sunnah malam ya, itu bagus baca doa iftitahnya yang begini, Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini salah satu doa agar minta petunjuk ya. Fatiras samawati wal ar alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadik fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini limahtulifa, berikan aku petunjuk ya Allah dari suatu perselisihan. Fi minal haqqi biiznik innaka tahdi, Allah engkau lah yang berikan hidayah man tasya sesuai dengan kehendakmu ya, innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim, engkau lah yang beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi bagus ibu ketika sholat malam lagi iftitahnya baca itu. Kalau bisa ada yang kasih tahu tuh siapa nomor teleponnya, atau ibu-ibu yang mungkin baru gabung bisa gabung di syiar admin ya, di syiar admin di grup saya supaya bisa dapat doa-doanya tadi ya. Mungkin bisa naruh nomor teleponnya ya, nomor teleponnya, atau kasih ke admin nomor teleponnya, nanti kita masukin grup syiar admin ya. Udah ada syiar admin 7 sekarang, bisa daftar, nanti akan dapat buku-buku PDF biasanya yang kita bahas, kemudian apa aja jadwal-jadwal pengajian-pengajian dari saya atau dari ustadz-ustadz lain ya. Insya Allah kalau ibu memang mau, ya taruh aja nomor teleponnya nanti, atau ke admin nanti dimasukin ke grup. Jadi ibu ya lagi sholat malam itu kalau yang ada yang istighfar itu paling bagus adalah sebelum subuh di waktu sahur, 15 menit 20 menit sebelum subuh ibu bagus baca istighfar berdasarkan firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Ya, mereka banyak istighfar di waktu sahur. Jadi kalau di waktu sahur 15 menit, 20 menit, setengah jam sebelum subuh banyak yang istighfar. Sampai Ibnu Umar aja lagi baca Quran dia tutup langsung istighfar karena Allah yang nyuruh. Nyuruh. Jadi kalau rabbik firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim atau tawwabul ghafur itu dibaca di salat duha ya 100 kali sunnahnya. Tapi kalau tahajud bagusnya doa iftitah tadi dan doa bebas silakan. Ya, lagi sujud ibu banyakin doa minta ampun kepada Allah. Tidak ada amalan khususnya di waktu tahajud. Lanjut. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Qadarullah, setelah saya hijrah, saya kehilangan suami yang diambil oleh ABG. Karena setelah saya hijrah, suami saya lepas touring tanpa ada yang nemenin. Karena waktu saya banyak untuk ikut kajian dan urus anak. Apakah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik? Terus satu lagi Ustadz. Coba ikutin dulu yang tadi. Coba ibu-ibu yang merasa lakinya diambil ikutin saya. Ikutin saya ngomongnya. Ya, siap ya Bu ya? Ya, yang nanya perhatikan. Ikutin saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya, semua milik Allah kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Ibu ya, bilang begitu. Ya, sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibahku dan ganti yang lebih baik. Dan memang dia nggak baik buat ibu. Ya, jadi ketika ibu habis hijrah tiba-tiba lakinya diambil sama pelakor, ya, karena ibu nggak bisa nemenin dia touring, ya, karena ibu belajar, harusnya ya ibu temenin. Kenapa gitu ya? Bisa belajar dengan cara, harusnya bisa belajar dengan cara yang lain ya, dengan cara Zoom, dengan cara banyak ya bercara. Jadi ibu bisa kemana-mana tapi nemenin suami tapi tetap dapat ilmu. Ya sudah, itu sudah terjadi. Tapi memang qadarullah, Allah takdirkan ibu hanya sebentar dengan dia. Yakinlah ya, nggak ada yang sia-sia yang Allah takdirkan.
apalagi ibu memilih Allah daripada laki yang kayak begitu, apalagi ibu ya sudah hijrah, semoga ada ganti yang lebih baik insya Allah. Pasti banyak hikmah dari sebuah cerita. Lanjut. Semoga dimudahkan ya Bu ya. Lanjut. Bertema boleh Ustadz? Tema apa? Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum ziarah kubur di hari Lebaran? Apakah boleh berziarah karena sudah menjadi tradisi tiap tahun dan mengazankan jenazah? Apakah boleh? Jazakallah khair Ustadz. Maksudnya tradisi ke kuburan itu kapan? Di hari Lebaran Ustadz. Intinya ke kuburan mah kapan aja Bu. Ya, nggak boleh menentukan waktu ya. Kalau nggak boleh menentukan yang tidak ditentukan oleh Nabi. Ibu mau kuburan kapan aja boleh. Tapi kalau kebiasaan setiap Lebaran mau Ramadan itu nggak boleh. Ya berarti ibu menentukan ibadah yang tidak ditentukan. Jadi harusnya kapan aja ya, kapan aja. Sambil lewat misalnya gitu loh ya. Oh kalian lewat Pak Ustadz pulang kampung sekalian lewat ya nggak masalah. Terus kemudian ya kalau ngajarin mayit ya nggak sunnah tuh lah ya, mayit azan mau buat sholat, ntar bangun lagi mayitnya pengen sholat. Jadi yang itu namanya bid'ah kayak begitu. Jadi nggak bisa kita ikuti sebuah tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, kita ikuti. Ya ke baju batik boleh dong, ya nggak apa-apa. Yang tidak menyelisih syariat, kalau menyelisih syariat nggak boleh diikutin. Kita lebih mengikuti Allah Subhanahu wa taala ya, bukan tradisi. Lanjut. Berikut pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum. Ada teman karena sesuatu hal terbuka aibnya, maka teman-temannya habis dan tak tersisa. Malah dia dapat cacian makian jadi omongan orang Ustadz. Semua orang menjauh dan sudah tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya berhijrah Ustadz? Sukron. Ini yang maksudnya yang hijrahnya dia apa temannya? Jadi temennya ini. Iya maksud saya tahu. Maksudnya siapa yang mau hijrah, temannya apa dia? Temennya. Oke. Berhijrah mah ya gampang ya. Nggak perlu nungguin kaya hijrah mah ya. Orang nggak perlu menungguin jadi miskin untuk hijrah. Tadi yang penting poin-poinnya sebenarnya tadi yang 9 tadi. Ya. Yang pertama tadi suruh temannya banyak tafakur. Ya, tafakuri tentang dosa-dosa, tafakuri kesalahan, tafakuri kematian. Yang kedua tadi ya nikmatnya kamu kalau taubat, miskin gak punya harta tapi taubatan nasuha bisa kaya di akhirat. Yang ketiga ikhlas dalam hijrah bukan karena dia susah. Ya, keempat tadi belajar yang penting-penting dulu agama. Jadi poin-poin kita itu kasih aja sama dia. Ya, atau kasih aja YouTube ini ya. Ini dimasukin direkam kan? Direkam Ustaz. Baik, tinggal kasih aja videonya Ibu ya, kasih videonya. Mudah-mudahan dia bisa dengar. Ya, kalau Ibu ngomong kan capek pasti. Nah, nanti mudah-mudahan dia dengar ceramah ini, mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Lanjut. Pertanyaan berikut Ustaz. Assalamualaikum, mohon maaf mau bertanya apakah tadabbur Quran merupakan amalan yang paling banyak pahalanya dalam bulan Ramadan ini? Mohon yang maaf, paling Ustaz, bagus, yang paling bagus untuk bulan Ramadan ini adalah 3 hal. 1 tilawah, kedua murajaah, yang keempat adalah tadabbur. Tapi lebih banyakin tilawah. Ya, tilawah. Jadi 3 hal yang bagus. Tilawah, baca Quran. Kemudian murajaah, hafalan Quran dibagusin di bulan Ramadan. Yang ketiga tadabbur. Tadabbur juga bagus. Cuma tadabbur itu kan Anda nggak bakalan bisa lama, nggak bakalan bisa sering. Maka bagus tadabbur di saat-saat seperti malam, ya baca tafsirnya, renungi ayat-ayat Quran itu bagus. Jadi bagus 3 itu diamalkan di bulan Ramadan. Tapi yang lebih banyak pendapat ulama adalah dibaca Qurannya. Ya baca Qurannya lebih banyak. Ya tadabbur sekali-kali. Ya sekali-kali, sehari sekali. Ya ngapalin sehari sekali. Nah baca Qurannya sisa yang paling banyak. Jadi bagus untuk membanyak baca Quran di bulan Ramadan. Tapi tetap tidak meninggalkan murojaah dan tadabbur. Lanjut. Ini di luar mengenai sholat Ustadz.
bolehkah doa doa iktidal dan juga doa duduk di antara dua sujud diganti-ganti, Ustadz? Gak apa-apa, nggak ada. Mau doa sujud yang nggak boleh diganti cuma apa? Takbiratul ihram, takbir intikal itu nggak boleh diganti-ganti. Fatihah nggak boleh diganti-ganti, Bu. Tapi yang lain-lainnya banyak bacaan yang bisa diganti-ganti. Iftitah boleh ganti-ganti, sujud boleh ganti-ganti. Doa itidal aja banyak. Sami Allah man hamidah rabbana lakal ham atau rabbana walakal ham atau Allahumma rabbana lakal ham pakai Allahumma rabbana walakal ham. Doanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil samawati wal ardi banyak doa. Dia nggak apa-apa, yang nggak boleh diganti takbiratul ihram, ya Fatihah, takbir intikal, ya gerakan-gerakan sholat itu nggak boleh diganti-ganti. Kalau bacaan mah boleh ganti-ganti, malah ibu dapat pahala dua, pahala mengamalkannya, pahala menghidupkannya, ya menghidupkan sunnah. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, kenapa dalam Al-Quran surat At-Taubah tidak diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim? Taib, karena itu dianggap suratnya masih dengan surat sebelumnya. Ya, itu jawaban yang pertama. Jadi surat At-Taubah itu masih ada yang menyebutkan masih tergabung dengan surat sebelumnya. Ya, maka masih kelanjutannya, jadi tidak pakai bismillah. Ada juga yang menyebutkan banyaknya ayat peperangan dalam surat At-Taubah, maka tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim kan ini ya kedamaian seperti itu. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Baik. Afwan izin bertanya, saya lagi belajar untuk hijrah, tapi kondisi di kantor saya membuat saya tidak nyaman karena banyak hal yang tidak mungkin saya lakukan ketika saya proses berhijrah. Kadang saya dipaksa untuk melakukan hal yang bertentangan, berakibat saya semakin tidak nyaman. Karena hal itu mengakibatkan dosa. Saya ingin sekali keluar dari instansi tempat saya bekerja, tapi saya hidup sendiri belum ada usaha. Saya harus bagaimana Ustadz? Mohon solusi. Terima kasih. Ya, ibu akan dilema ya. Ibu akan terus berdosa, dan berdosa. Dan ibu takut rezeki. Bismillah, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ingat ibu, rezeki bukan dari perusahaan. Rezeki bukan dari teman. Tapi rezeki dari Allah. Allah pemilik rezeki. Maka niatkan keluar dari situ untuk mendapatkan ridho Allah, menghindari larangan Allah, maka semoga Allah mudahkan. Saya nggak bisa bilang ibu bertahan di dalam ya. Ya, karena bertahan di dalam penuh dengan dosa dan lain-lain. Seolah-olah gara-gara kita butuh duit, akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang berbuat dosa. Maka nggak bisa. Ya, harus ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Bismillah. Semoga Allah mudahkan dan ibu sabar dalam menghadapinya. Ya, sambil cari-cari dulu kerja mungkin lewat teman-teman yang pengajian ya. Maka penting punya grup gabungan pengajian itu, siapa tahu ada lowongan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan syariat. Insya Allah banyak yang membantu, dan insya Allah yang pasti Ar-Razzaq itu milik Allah. Ya, semoga ibu dimudahkan insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ibu-ibu semuanya bisa istiqomah dalam hijrah. 9 poin tadi. Ya, poin-poin yang pertama dan kedua adalah motivasi. Insya Allah yang punya motivasi akan terus jalan. Ya, walaupun terseok-seok. Ingat, sampai ke tujuan. Berdarah-darah mungkin. Itu lebih baik. Daripada Anda berhenti di jalan atau tidak bergerak sama sekali. Padahal di ujung sanalah surgamu. Ya, padahal di ujung sanalah surgamu. Mungkin ada sakit hati, mungkin ada perjuangan, mungkin ada banyak keluhan ketika Anda menjalani jalan itu. Semoga dimudahkan, walaupun penuh dengan alar dan rintangan, tapi masalahnya tujuanmu ada di sana, surga ada di sana. Lalu bagaimana yang tidak jalan? Bagaimana yang berhenti di jalan? Maka Anda sampai dengan badan mungkin penuh berdarah-darah, perasaan penuh luka, hinaan, cacian. Tapi Anda sampai surganya Allah,
maka luka dan semua penderitaanmu tidak akan ada artinya di dunia ini. Gak akan ada artinya penderitaan itu di dunia ini dibandingkan dengan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tinggal penderitaan hanya di dunia, tapi di surga yang ada adalah kenikmatan dan kesenangan. Dan tentunya untuk mencapai ke sana, Anda harus menginjak yang di bawah, yaitu menginjak bumi ini, menginjak nafsumu, menginjak egomu, menginjak semua kesyirikan, menginjak semua kebid'ahan, meninggalkan semua larangan, baru Anda bisa menaiki tangga-tangga berikutnya. Semoga dimudahkan untuk sampai ke tujuan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kajian hari ini Ustadz. Sangat menyentuh dan cukup menguras air mata kami. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan bisa tetap istiqomah. Amin. Jazakillah khair atas partisipasi para jamaah sekalian. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian yang akan datang, yang insya Allah akan kami posting pada media sosial kami, Majelis Taklim Overseas Mengaji di Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji izin mengendurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.